Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. So coach, stay with us. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, latihan perdana malam ini dipelatihi oleh Shin Tae-yong. Patrick Kluivert sudah dipecat tadi malam oleh Erick Thohir. Shin Tae-yong malam ini juga langsung coret Martin Paes dan Nathan Chu Aon, diganti Emil Audero dan Joe Pelupesi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan tersebut, keputusan besar diambil oleh PSSI dan pemerintah. Shin Tae-yong secara resmi kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert, setelah mendapat panggilan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk mengambil risiko dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Coach Shin, kami butuh Anda kembali. Kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan, ujar Prabowo dengan nada serius. Indonesia punya peluang besar, dan Anda adalah orang yang tepat untuk memastikan tim ini melangkah lebih jauh. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas tim dan memaksimalkan peluang meraih poin penuh dalam dua laga penting yang tersisa. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya, Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia tampil optimal. Kini, harapan publik kembali membuncah, menantikan Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Shin Tae-yong menerima keputusan untuk kembali melatih timnas Indonesia dengan penuh ketulusan. Baginya, kesempatan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Saya senang bisa kembali. Ini bukan tentang uang atau kontrak, tapi tentang mimpi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia, ujar Shin dengan penuh semangat. Jika saya bisa membantu tim ini lolos, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Dedikasi Shin Tae-yong yang begitu besar tentu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Dengan kembalinya sosok yang sudah memahami karakter tim, harapan untuk melaju ke fase berikutnya semakin terbuka lebar. Kini, semua mata tertuju pada laga krusial melawan Bahrain, di mana Indonesia harus tampil habis-habisan demi mimpi besar ke Piala Dunia 2026. Kini, Shin Tae-yong sudah kembali memimpin sesi latihan timnas Indonesia. Dengan raut wajah penuh fokus, ia tampak berusaha memaksimalkan persiapan tim jelang laga penting melawan Bahrain. Kesempatan Indonesia ke Piala Dunia sempat terancam karena hasil buruk di bawah Patrick Kluivert, dan Shin tak ingin hal itu berlanjut. Kini, ia bertekad membawa Garuda kembali ke jalur kemenangan. Jelang laga krusial melawan tersebut, Shin Tae-yong membuat keputusan besar dalam komposisi pemainnya. Kiper utama Martin Paes dan gelandang Nathan Chu Aon resmi dicadangkan, dengan posisi mereka digantikan oleh Emil Audero dan Joe Pelupesi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan performa serta statistik kedua pemain pengganti yang dinilai lebih siap menghadapi pertandingan penting ini. Emil Audero baru saja menemukan kembali performa terbaiknya setelah bergabung dengan Palermo FC di Serie B. Sebelumnya, ia bermain untuk Como 1907 di Serie A, klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Jarum Group. Musim ini, Emil telah mencatatkan 14 penampilan di semua kompetisi, dengan rincian 8 pertandingan di Serie A dan 6 di Serie B. Meski baru membukukan 2 clean sheet, pengalamannya menghadapi tim-tim elit Italia menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, Joe Pelupesi merupakan gelandang bertahan yang dikenal memiliki visi bermain tajam.
Ia memulai karirnya di Akademi FC Twente sebelum menemukan peran terbaiknya sebagai gelandang bertahan di Heracles Almelo. Kemampuannya dalam membaca permainan, melakukan intercept, dan menjaga kestabilan lini tengah membuatnya dipercaya sebagai kapten tim. Keberadaannya di lapangan diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi timnas Indonesia, terutama dalam mengontrol ritme pertandingan melawan Bahrain. Dengan kombinasi pengalaman dan kualitas yang dimiliki Emil serta Joey, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan meraih kemenangan penting di laga ini. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan menggantikan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat? Mengingat performa Kluivert yang jauh dari harapan, banyak yang menilai Shin adalah sosok yang lebih pantas memimpin timnas Indonesia di laga krusial ini. Jika kalian setuju, jangan lupa tekan like video ini, dan tulis setuju di kolom komentar di bawah ini ya guys. Kabar gembira, kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat bakal digelar di satu tempat. Shin Tae-yong optimis bisa bawa skuad Garuda ke sana dan cetak sejarah. Setelah melalui 3 ronde kualifikasi dengan format kandang tandang, sistem kompetisi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahap ini, pertandingan akan dilaksanakan di lokasi netral di satu tempat dan format hampir menyerupai kompetisi sebenarnya. Format baru ini memberikan tantangan berbeda bagi tim-tim yang berhasil melaju sejauh ini. Ronde 4 akan mempertemukan 8 tim terbaik Asia yang dibagi ke dalam 2 grup, yaitu Grup A dan Grup B. Format ini dirancang untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil sekaligus memberikan peluang setara bagi semua peserta. Setiap tim hanya akan bertanding 2 kali dalam grup masing-masing. Seluruh pertandingan akan digelar di stadion netral, sehingga tidak ada keuntungan sebagai tuan rumah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana kompetitif yang lebih seimbang. Juara dari masing-masing grup otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bergabung dengan 6 tim Asia lainnya yang sudah memastikan tempat melalui ronde 3. Runner-up dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam pertandingan play-off zona Asia. Pemenang laga ini akan berhak menghadapi wakil Afrika dalam play-off antar konfederasi, memperebutkan 1 tiket tambahan ke Piala Dunia. Untuk menambah dinamika, tim yang berada di grup yang sama pada ronde 3 tidak akan kembali dipertemukan di ronde 4. Langkah ini bertujuan menciptakan variasi lawan sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi. Jika timnas Indonesia berhasil menembus ronde 4, tantangan besar sudah menanti. Indonesia kemungkinan akan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis timnya mampu menghadapi tantangan ini. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, Shin percaya skuad Garuda bisa menorehkan sejarah dengan mencapai ronde 4 dan bahkan bersaing untuk tiket menuju Piala Dunia. Ia menegaskan, seluruh elemen tim akan bekerja keras demi mimpi besar Indonesia tampil di pentas sepak bola terbesar dunia. Sebagai pendukung, masyarakat Indonesia tentunya berharap besar pada pencapaian timnas Garuda. Kesiapan mental, fisik, dan taktik akan menjadi kunci untuk mengukir sejarah baru di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2024 ini. Tak habis pikir, Sadil Ramdhani buat rencana mau pindah ke Liga 1 lagi padahal performanya pas-pasan. Sedangkan Liga 1 sendiri kualitasnya juga masih amatir, siap-siap saja semakin turun performa. Kabar mengenai potensi Sadil Ramdhani bergabung dengan Persis Solo mencuat setelah kedatangan Ong Kim Swee sebagai pelatih baru klub tersebut. Spekulasi ini berawal dari pengumuman resmi Persis Solo pada akhir November lalu, bahwa mereka telah mengontrak Ong Kim Swee setelah pelatih asal Malaysia tersebut menyelesaikan masa baktinya bersama Sabah FC. Kepergian Ong Kim Swee meninggalkan tanda tanya di kalangan penggemar Persis Solo. Apakah ia akan membawa beberapa pemain andalannya dari Sabah FC, termasuk Sadil Ramdhani? Sadil akhirnya memberikan pernyataan terkait rumor tersebut usai laga Sabah FC melawan PT Atletik di babak 16 besar Piala Malaysia. Pertandingan ini menjadi momen pertama Sabah FC tampil tanpa Ong Kim Swee. Dalam komentarnya, Sadil mengatakan bahwa keputusan Ong untuk meninggalkan Sabah FC demi bergabung dengan Persis Solo bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
Ia menilai, langkah tersebut sepenuhnya merupakan hak pelatih dan bagian dari perjalanan karir profesional. Ketika ditanya mengenai peluang dirinya mengikuti jejak Ong ke Persis Solo, Sadil menyampaikan jawaban yang bijak. Ia mengakui kemungkinan tersebut tetap terbuka, namun mengingatkan bahwa dirinya masih terikat kontrak dengan Sabah FC hingga April 2025. Kontrak ini menjadi penghalang bagi Sadil untuk segera bergabung dengan Persis Solo, setidaknya dalam waktu dekat. Namun, kabar ini tidak menghalangi publik untuk berspekulasi. Beberapa pihak meyakini bahwa jika Sadil benar-benar bergabung dengan Persis Solo, performanya di Liga 1 Indonesia bisa mengalami penurunan. Hal ini didasarkan pada perbedaan kualitas antara Liga Super Malaysia dan Liga 1 Indonesia, di mana Liga Malaysia dinilai lebih kompetitif. Selain itu, performa Sadil di Sabah FC musim ini juga tidak terlalu gemilang, meski ia tetap menjadi pemain penting dalam skuad. Sadil sendiri belum memberikan kepastian terkait masa depannya setelah kontrak di Sabah FC berakhir. Namun, dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di level internasional, Sadil diyakini tetap memiliki peluang untuk berkontribusi besar dimanapun ia berlabuh. Bagi Persis Solo, merekrut pemain seperti Sadil tentunya akan menjadi nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan kualitas tim mereka. Hingga saat ini, masa depan Sadil Ramdhani di Liga Indonesia masih menjadi tanda tanya yang menarik untuk diikuti. Ngeri, Doni Tri Pamungkas ternyata merupakan pemain termahal di Timnas Indonesia U19. Tidak heran, harga ini sebanding dengan statistiknya selama bertanding dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia U19 mengawali perjalanan mereka di Piala AFF U19 2024 dengan hasil gemilang. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat Indonesia U19 memiliki skuad yang dianggap mewah dengan nilai pasar yang tinggi. Berdasarkan data, nilai pasar para pemain Garuda Nusantara termasuk salah satu yang tertinggi di antara kontestan lain di turnamen ini. Salah satu pemain dengan banderol tinggi yang mencuri perhatian adalah Doni Tri Pamungkas, kapten tim sekaligus bintang Persija Jakarta. Doni, yang berposisi sebagai bek sayap, memiliki nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Angka tersebut menjadikannya sebagai pemain termahal di skuad Indonesia U19 dan peringkat keempat pemain dengan nilai pasar tertinggi di ajang ini. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi ke-138 di Indonesia. Performa Doni sepanjang musim lalu bersama Persija Jakarta semakin memperkuat statusnya. Pemain kelahiran Boyolali ini tampil dalam 21 pertandingan di Liga 1, menjadi pilar penting bagi Macan Kemayoran. Di level internasional, Doni telah mencatatkan 26 penampilan bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Kepercayaan terhadap Doni tidak hanya datang dari Indra Syafri, tetapi juga Shin Tae-yong. Salah satu momen terbaik Doni terjadi ketika ia membantu timnas senior mengalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024. Dalam laga tersebut, yang berlangsung di Stadion Tuna pada awal Desember lalu, ia tampil sebagai bek tengah kiri, menggantikan posisi Justin Hubner. Meski bukan posisi aslinya, Doni menunjukkan performa luar biasa. Ia mencatatkan 3 tackle, 1 clearance, 1 intersepsi, dan 2 blok. Dalam distribusi bola, Doni mencatatkan 45 umpan sukses dengan akurasi 88,2%, 1 umpan kunci, dan 1 umpan silang sukses. Berkat penampilannya, situs resmi ASEAN Cup 2024 memberikan penghargaan Man of the Match kepada pemain muda ini. Dengan kualitas yang terus berkembang, Doni Tri Pamungkas menjadi salah satu aset berharga bagi Timnas Indonesia. Penampilannya di level klub dan internasional menjadi bukti bahwa ia layak menjadi andalan Garuda Nusantara. Baru tahu rasa, klub Swansea City alami kekalahan saat Nathan Choe Aon duduk di bangku cadangan. Fans mengungkapkan mereka tak seharusnya kalah jika Nathan diturunkan sebagai starter. Nathan Choe Aon, salah satu pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat Swansea City, belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di kompetisi divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Pada laga pekan ke-25 Championship yang berlangsung pada 1 Januari lalu, Swansea City harus menelan kekalahan telak 4-0 saat bertandang ke markas Portsmouth FC.
Sayangnya, Nathan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan tanpa diturunkan sama sekali oleh pelatih. Berdasarkan data, Nathan telah 20 kali absen dari daftar pemain yang dimainkan di Liga Inggris musim ini. Pemain berusia 23 tahun kelahiran Rotterdam tersebut hanya memperoleh total 2 menit bermain di ajang Liga, yaitu saat melawan Preston North End pada 17 Agustus 2024, selebihnya, ia hanya diturunkan sebagai starter di Piala Liga Inggris, yaitu dalam pertandingan melawan Gillingham dan Wycombe Wanderers. Kekalahan 0-4 dari Portsmouth semakin memperpanjang catatan buruk Swansea City. Kekalahan ini menjadi yang ke-10 bagi Swansea musim ini, membuat mereka terperosok ke posisi ke-12 klasemen dengan koleksi 33 poin. Situasi ini memicu kekecewaan dari para pendukung Swansea City. Mereka mulai mempertanyakan kebijakan klub dan pelatih yang terus mencadangkan Nathan, meskipun performa tim kerap mengecewakan. Beberapa fans bahkan menilai bahwa hasil buruk seperti kekalahan dari Portsmouth mungkin dapat dihindari jika Nathan diberi kesempatan bermain. Para suporter menuntut klub untuk segera memberi kepercayaan kepada Nathan agar bisa membantu tim bangkit dan meraih hasil maksimal di pertandingan-pertandingan mendatang. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa jika situasi ini terus berlanjut, Nathan mungkin akan mempertimbangkan untuk hengkang dari Swansea City demi mencari menit bermain di klub lain. Sebagai pemain muda berbakat dengan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia, Nathan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh jika diberi waktu bermain yang cukup. Dengan musim yang masih panjang, Nathan Chuaon tentunya berharap dapat membuktikan kualitasnya di lapangan. Ia memiliki kemampuan yang bisa menjadi tambahan signifikan bagi Swansea City untuk mengatasi tantangan berat di divisi Championship. Kini, keputusan ada di tangan pelatih dan manajemen klub, apakah mereka akan memberi Nathan kesempatan atau terus mempertahankan kebijakan saat ini. Terungkap, ternyata Emil Audero masuk dalam kriteria pemain yang dicari timnas Indonesia. Pemain satu ini memang memiliki pengalaman yang cukup bagus di Liga Kasta Pertama Italia. Emil Audero kembali menjadi sorotan setelah muncul indikasi bahwa ia membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia, meski sebelumnya sempat menolak. Jika proses ini terwujud, timnas Garuda akan memiliki 2 kiper kelas dunia dalam sosok Emil Audero dan Martin Paes, yang sama-sama memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Audero, yang pernah memperkuat klub-klub besar seperti Juventus dan Sampdoria, memiliki rekam jejak mentereng di Serie A. Kemampuannya menjaga gawang dan pengalaman bertanding di level tertinggi Eropa diyakini akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Bersanding dengan Martin Paes, kiper yang juga memiliki reputasi apik di Eredivisie, lini pertahanan Garuda bisa menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Emil Audero memang memiliki statistik yang menarik di klubnya. Penjaga gawang yang satu ini diketahui sedang berkarir di divisi pertama Liga Italia atau Serie A bersama klub Como. Bergabungnya Emil ke klub yang satu ini masih terbilang baru. Dia menyelesaikan perpindahan dari Inter Milan pada tanggal 30 Juli 2024 lalu dan dengan durasi kontrak selama 4 tahun. Karena statusnya masih sebagai kiper anyar, Emil baru tampil sebanyak 4 kali pertandingan di Serie A. Di antaranya melawan Bologna yang berakhir dengan skor imbang 2-2, kemudian melawan Atalanta. Di pertandingan ini Como harus rela menelan kekalahan. Selanjutnya yakni menghadapi Hellas Verona di mana Como meraih kemenangan dengan skor 3-2. Dan yang terakhir melawan SSC Napoli dengan hasil akhir berupa kemenangan 3-1. Statistik ini terbilang cukup bagus, meskipun Emil belum pernah mencatatkan clean sheet bersama klub barunya ini, tapi berkat performa dan penjagaannya yang ketat, dia bisa membuat klubnya menang sebanyak 2 kali, imbang 1 kali, dan hanya kalah sekali. Emil Audero diprediksi akan menjadi kiper andalan di masa yang akan datang. Pada tahun 2024, PSSI telah berhasil menaturalisasi 8 pemain keturunan untuk memperkuat berbagai ajang internasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Tak berhenti di situ, PSSI masih memiliki opsi untuk memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan lainnya dengan level grade Eropa pada 2025 mendatang. Jika semua rencana ini berhasil, timnas Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah internasional.
Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan penguatan dari pemain naturalisasi berkualitas tinggi, Garuda punya peluang besar untuk bersinar di berbagai turnamen global. Ambisi untuk bersaing di level tertinggi kini terasa semakin realistis. Kabar gembira, inilah line-up Indonesia di Piala Asia U20 tahun 2025. Kali ini Indra Safri menurunkan Jens Raven dan Welber Jardim secara bersamaan. Saat ini, Timnas Indonesia U19 telah memastikan langkah mereka ke putaran final Piala Asia U20, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Tim yang kini diasuh oleh Indra Safri itu akan menghadapi tantangan besar di babak penyisihan grup. Bergabung dalam grup C, mereka harus bersaing dengan 3 tim tangguh, yakni Uzbekistan sebagai tuan rumah, Yaman, dan Iran, yang dikenal memiliki tradisi kuat dalam sepak bola Asia. Menghadapi persaingan yang berat ini, Indra Safri telah menyiapkan strategi khusus dengan fokus pada skema menyerang. Bermodalkan keberhasilan meraih gelar juara di ajang AFF U19 2025, sang pelatih percaya diri bahwa skuadnya mampu berbicara banyak di turnamen kali ini. Target yang dicanangkan cukup ambisius, yaitu melangkah hingga ke babak semifinal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indra akan menurunkan susunan pemain terbaik yang dimilikinya, memaksimalkan potensi individu maupun kolektivitas tim. Formasi 4-3-3 dipilih sebagai strategi andalan, yang diharapkan mampu memberikan tekanan kepada lawan melalui permainan agresif dan cepat. Berikut adalah line-up yang akan diturunkan oleh Indra Safri. Untuk posisi kiper akan dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Ikram Al-Ghifari, kiper muda yang menjadi andalan utama Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan kualitas luar biasa di setiap penampilannya. Kemampuan refleksnya yang cepat dan ketepatan dalam membaca alur permainan menjadikannya sosok yang sangat diandalkan di bawah mistar gawang. Selain itu, Ikram juga terkenal dengan ketenangannya saat menghadapi tekanan, membuatnya mampu menjaga fokus dalam situasi yang penuh stres. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan serta peran pentingnya dalam mengorganisir lini pertahanan melalui komunikasi yang solid dengan pemain lainnya menjadikan Ikram sosok pemimpin di belakang. Perkembangannya yang pesat membuatnya menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan tim. Kemudian, untuk lini bertahan, Indra akan memasang 4 bek. Pertama, untuk posisi jantung pertahanan akan diisi oleh Iqbal Gwijangge dan juga Kadek Arel. Di posisi bek tengah, Iqbal Gwijangge akan menjadi pemain kunci yang menjaga stabilitas pertahanan Timnas Indonesia U20. Dengan kualitas dan kematangan yang dimilikinya, Iqbal dipercaya untuk mengatur lini belakang dan menjadi sosok yang tak tergantikan dalam menjaga gawang dari serangan lawan. Ia dikenal dengan kemampuannya dalam membaca permainan dengan tepat dan menghadapi situasi-situasi krusial di area pertahanan. Selain itu, kekuatannya dalam duel udara dan ketangguhannya dalam menghentikan serangan lawan menjadikannya sosok yang sangat vital bagi tim. Kadek Arel akan menjadi pilar utama di lini pertahanan Timnas Indonesia U20, mengisi posisi bek tengah yang sangat vital. Dengan kemampuan bertahan yang solid, Arel memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan di jantung pertahanan. Keunggulannya dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan pemain lawan dan menghalau serangan-serangan berbahaya menjadikannya salah satu bek yang paling dapat diandalkan. Selain itu, Arel juga dikenal memiliki kekuatan fisik yang memadai dan ketenangan dalam mengambil keputusan saat berada dalam situasi yang penuh tekanan. Sebagai seorang bek tengah, ia juga mampu memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk menjaga posisi dan memastikan tim tetap terorganisir. Sementara itu, untuk posisi bek kanan akan diisi oleh Alvarezi Buffon. Di posisi bek kanan, Alvarezi Buffon akan menjadi andalan untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia U20. Dikenal dengan kelincahannya, Buffon memiliki kemampuan untuk melakukan penjagaan ketat terhadap lawan sekaligus mendukung serangan tim. Kecepatan dan daya jelajahnya yang luas memungkinkan dia untuk bergerak cepat di sisi kanan, baik untuk bertahan maupun membantu serangan. Selain itu, kemampuan bertahannya yang solid membuatnya mampu menghalau serangan lawan dengan efektif, sementara keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 semakin menambah keunggulannya. Buffon juga memiliki kualitas dalam melakukan umpan silang yang dapat menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lini depan. Kemudian, di posisi bek kiri akan diisi oleh Matthew Baker.
Matthew Baker akan mengisi posisi bek kiri dalam timnas Indonesia U20, memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan pertahanan tim. Dengan kemampuan teknis yang tinggi, Baker memiliki keunggulan dalam membaca pergerakan lawan dan mengantisipasi serangan dari sisi kiri. Kecepatan serta kelincahannya memungkinkannya untuk bergerak cepat ke depan, memberikan dukungan serangan, sekaligus menjaga pertahanan tetap solid. Selain itu, Baker juga dikenal dengan ketenangannya dalam menghadapi situasi tekanan, menjadikannya sosok yang dapat diandalkan dalam menjaga area pertahanan. Keterampilan dalam memberikan umpan silang akurat dan kemampuannya dalam duel udara semakin memperkuat peran vitalnya di sektor kiri pertahanan. Untuk posisi gelandang, Indra akan menempatkan 3 pemainnya sekaligus, yakni Mufli Hidayat, Tony Firmansyah, dan juga Welber Jardim. Mufli Hidayat akan menjadi motor utama di lini tengah timnas Indonesia U20, memegang peran penting sebagai gelandang yang mengatur jalannya permainan. Dengan kemampuan olah bolanya yang luar biasa, Mufli mampu menjaga penguasaan bola sekaligus memberikan umpan-umpan akurat yang membuka peluang bagi rekan setim. Keahliannya dalam membaca situasi di lapangan membuatnya mampu mengambil keputusan cepat, baik untuk membangun serangan maupun menghentikan serangan lawan. Sebagai pemain tengah, ia juga dikenal tangguh dalam duel fisik, memastikan lini tengah tetap kokoh saat menghadapi tekanan. Tony Firmansyah akan dipercaya untuk mengisi posisi gelandang dalam timnas Indonesia U20, menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah. Sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang tajam, Tony mampu membaca situasi di lapangan dan mengambil keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Keterampilannya dalam mengalirkan bola dengan akurat ke berbagai area lapangan menjadi salah satu kekuatan utamanya, membantu tim dalam membangun serangan maupun mempertahankan penguasaan bola. Selain itu, Tony juga memiliki kemampuan defensif yang baik, seringkali memutus serangan lawan dengan intersep yang efektif. Kombinasi kreativitas dan kerja kerasnya membuatnya menjadi elemen penting di lini tengah, memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Welber Jardim akan mengambil peran penting di lini tengah sebagai gelandang utama timnas Indonesia U20. Dengan kemampuan teknis yang mengesankan, Jardim dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan tajam dan kecerdasan dalam mengatur aliran bola. Perannya tidak hanya berfokus pada membangun serangan, tetapi juga membantu memperkuat pertahanan saat tim kehilangan bola. Mobilitasnya yang tinggi memungkinkan Jardim untuk bergerak bebas di lapangan, menciptakan peluang, serta memutus serangan lawan sebelum menjadi ancaman serius. Selain itu, kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan akurat dan kreatif seringkali membuka ruang bagi rekan setimnya untuk mencetak gol. Lanjut untuk barisan lini depan akan diserahkan kepada 3 pemain. Untuk posisi winger kanan akan diisi oleh Timothy Baker, sedangkan winger kiri ditempati oleh Doni Tri Pamungkas. Timothy Baker akan dipercaya mengisi posisi sayap kanan dalam timnas Indonesia U20, membawa dinamika dan energi baru ke lini serang. Dikenal dengan kecepatan dan kontrol bola yang mumpuni, Baker menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Kemampuannya untuk menusuk dari sisi kanan dan mengirimkan umpan silang akurat menjadikannya pemain kunci dalam menciptakan peluang gol bagi tim. Selain itu, Baker juga memiliki stamina tinggi, memungkinkan dirinya untuk terus aktif mendukung serangan dan kembali membantu pertahanan ketika diperlukan. Doni Tri Pamungkas akan menjadi andalan di sektor sayap kiri timnas Indonesia U20, membawa kecepatan dan kreativitas untuk memperkuat lini serang. Sebagai pemain yang lincah, Doni memiliki kemampuan luar biasa dalam menggiring bola, melewati lawan, dan menciptakan peluang berbahaya dari sisi kiri. Selain itu, akurasi umpan silangnya seringkali menjadi kunci dalam menciptakan peluang gol bagi tim. Perannya tidak hanya terbatas pada serangan. Doni juga memiliki kontribusi besar dalam membantu pertahanan dengan turun ke lini belakang saat dibutuhkan. Dengan stamina tinggi dan pergerakan dinamis, ia mampu memberikan ancaman konstan sepanjang pertandingan. Terakhir, Jens Raven akan menjadi ujung tombak di lini depan timnas Indonesia U20, memikul tanggung jawab besar sebagai pencetak gol utama tim. Sebagai penyerang tengah, Jens memiliki keunggulan dalam penyelesaian akhir yang tajam dan insting gol yang luar biasa. Kecepatan dan kelincahannya dalam mencari celah di pertahanan lawan membuatnya selalu menjadi ancaman serius di area kotak penalti. Selain itu, kemampuan fisiknya yang kuat memungkinkan Jens untuk memenangkan duel udara dan mempertahankan bola di bawah tekanan.
Perannya tidak hanya terbatas pada mencetak gol, ia juga mampu membuka ruang bagi rekan setimnya. Timnas Indonesia U20 memiliki sederet pemain pengganti berkualitas yang siap memberikan kontribusi jika dibutuhkan pada babak kedua. Nama-nama seperti Muhammad Ragil, Vigo Dennis, Jaehan Palevi, Aditya Warman, Muhammad Farhan, Evandra, dan Alexandro Kamuru dapat menjadi opsi strategis untuk memperkuat tim di momen-momen krusial. Kehadiran mereka di bangku cadangan memberikan fleksibilitas bagi pelatih Indra Syafri dalam merancang taktik, baik untuk mempertahankan keunggulan maupun mengejar ketertinggalan. Dengan kemampuan individu dan pengalaman yang dimiliki, para pemain ini bisa menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan. Harapan besar disematkan kepada skuad ini untuk meraih hasil terbaik di Piala Asia. Namun, tekanan juga tak kalah besar, terutama bagi Indra Syafri, yang santer diberitakan menghadapi ancaman kehilangan posisinya sebagai pelatih jika tim gagal mencapai target. Rumor menyebutkan bahwa Keisuke Honda tengah dipertimbangkan untuk menggantikan Indra jika hasil di turnamen ini tidak memuaskan. Meski demikian, Indra tetap optimis dengan potensi timnya. Ia percaya bahwa perpaduan antara pemain inti dan cadangan mampu memberikan performa maksimal untuk membawa timnas Indonesia U20 bersaing di level tertinggi Asia. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, semoga tim ini dapat menjawab tantangan dan membuktikan kualitasnya di pentas internasional.